lagi di video pendidikan kewarganegaraan dengan topik penegakan hukum, di mana topik ini adalah salah satu topik yang penting bagi kita semua untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, kira-kira teman-teman punya nggak pengalaman tentang penegakan hukum itu? Mungkin teman-teman pernah lapor di kepolisian atau mungkin malah ada kasus di kepolisian, misal ya yang paling ringan seperti tindak pidana lalu lintas, tilang, ataupun kalian melaporkan persidangan. Itu termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa pentingnya penegakan hukum itu, teman-teman? Jadi, penegakan hukum itu erat kaitannya dengan apa? Dengan hak asasi manusia. Kita sebagai warga negara manusia, warga negara yang baik, maksudnya kita mempunyai hak asasi. Salah satunya adalah persamaan dalam hukum. Nah, persamaan dalam hukum nanti yang termasuk konsepsi HAM tadi akan dibahas secara terpisah. Hanya kali ini saya akan membahas tentang penegakan hukum. Nah, apa sih pentingnya penegakan hukum itu? Salah satu indikator dari berkembangnya suatu negara adalah dari penegakan hukumnya. Di mana penegakan hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan mempengaruhi berjalannya negara. Jika hukum di suatu negara itu semakin bagus, maka negara itu semakin bagus. Tapi kalau penegakan hukum dalam suatu negara itu tidak baik atau mungkin malah menurun, maka kondisi negara itu bisa dipastikan akan menurun. Banyak sekali contohnya. Nah, kita berkaca di Indonesia tentang penegakan hukum. Banyak sekali penegakan hukum yang belum tuntas. Karena ada beberapa hal. Salah satunya adalah kurang cukup bukti. Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk mempelajari penegakan hukum ini. Apa sih esensi penegakan hukum itu? Keadilan. Selain keadilan, ada dua hal lagi yang akan ditemukan dalam hukum, yaitu tentang kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Nah, jika kita boleh memilih, maka kita tidak akan memilih salah satu dari tiga hal tadi. Kita akan memilih semuanya. Karena tiga hal semuanya itu adalah penting. Oke, yang pertama keadilan. Keadilan itu berguna bagi kita untuk menentukan apakah kita mempunyai hak itu ataukah kita bersalah atau tidak. Itu nilai dari keadilan. Contohnya, apakah orang yang mencuri buah kakao itu sudah mesti bersalah? Belum tentu. Kita lihat dulu. Yang dia ambil termasuk barang yang dipakai ataukah barang yang bisa dikategorikan sebagai sampah. Kalau itu dikategorikan sebagai sampah, maka itu tidak bisa menjadi suatu kasus pidana. Tapi kalau itu mengambil dengan tindakan yang aktif, mencuri, dia mendekati pohon lalu dia mengambil dari buahnya, itu bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang namanya pencurian, yaitu dia punya niat. Nah, oleh karena itulah penegakan hukum perlu dijalankan agar keseimbangan dalam masyarakat dapat terjaga. Esensi dari keadilan itu adalah tidak memihak. Dalam konsepsi HAM ada juga yaitu persamaan. Kita flashback ke tahun mungkin awal 40-50 ketika di Amerika terjadi perbedaan ras. Di mana ketika ada orang berkulit hitam, ya kurang lebih seperti saya, itu ketika melakukan kesalahan itu dihukum dengan berat. Tapi kalau orang kulit putih dia melakukan kesalahan, itu hukumannya ringan, bahkan tidak bersalah. Kenapa? Sentimen ras kulit hitam. Nah, oleh karena itu, untuk menegakkan hukum itu perlu dipisahkan dari agama, ras, suku, dan asal muasal, agar terciptanya sebuah keadilan dalam masyarakat. Ketika keadilan itu tercipta dalam masyarakat, maka bisa dipastikan negara itu hidup dalam keadaan yang bahagia. Kenapa? Terjadi keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum itu sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa hal ya, seperti struktur hukum, budaya hukum, dan juga aparat penegak hukum. Nah, untuk menciptakan keadilan itu sendiri, teman-teman, ketiga hal tadi harus saling bersinergi. Tidak bisa legal structure atau struktur hukum itu sudah baik, tapi penegakan hukum tidak baik. Itu tidak akan sinkron, teman-teman. Tidak sinkron seperti itu, maka bisa dipastikan keadaan hukum dalam masyarakat itu tidak akan lebih baik daripada itu sendiri. Berbicara mengenai keadilan, kita flashback ke dalam beberapa kasus yang ada di dalam Republik ini. Contohnya adalah terakhir kasus yang sempat menghebohkan itu kasusnya Mirna dan Jessica. Nah, ketika kita flashback di situ, teman-teman, coba kita cek awalnya itu. Apakah Jessica itu terbukti membunuh Mirna maksud saya. Nah, ketika itu terbukti, maka harus dihukum. Tapi kalau tidak terbukti,
di dalam persidangan tidak terbukti, teman-teman, maka tidak boleh. Karena hakim punya keterikatan bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap terpidana itu hakim harus yakin seyakin-yakinnya, atau dalam asas disebut sebagai beyond reasonable doubt. Keadilan itu sangat penting sekali dalam menegakkan suatu hukum. Tidak ada hukum tanpa keadilan. Itu nilai yang pertama. Yang kedua, penegakan hukum itu harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Apa yang dimaksud kemanfaatan dalam masyarakat adalah di mana penegakan hukum itu sendiri masyarakat mendapat hasilnya dari penegakan hukum itu. Contohnya ketika seorang pencuri yang telah mencuri di suatu daerah ditangkap, keadilan didapat dan juga kemanfaatan didapat. Kenapa? Karena masyarakat akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kedamaian dengan dijalankan hukum daripada si pencuri tadi. Itu tentang kemanfaatan sendiri. Dan yang ketiga, selain keadilan dan kemanfaatan, yaitu kepastian hukum. Karena hukum di Indonesia ini khususnya harus disesuaikan dengan peraturan yang telah diatur sebelumnya. Nah, seperti contohnya di dalam pembaruan kitab undang-undang hukum pidana yang baru itu ada kasus santet ya. Santet itu nggak bisa dibuktikan. Sampai kapanpun itu tidak bisa dibuktikan. Dan untuk penegakan hukum di dalam negara ini itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Dimana ketika seseorang misalnya ada seorang yang membunuh, itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Contohnya membunuh dengan apa? Dengan pisau. Ada pisaunya, ada bercak darahnya, ada saksinya. Nah, sedangkan untuk santet sendiri teman-teman itu sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan dan kepastian, maka yang dilarang adalah orang yang dengan sengaja mengiklankan dirinya sendiri untuk bisa melakukan teluh, santet atau yang lainnya, atau bahkan pesugihan yang lainnya. Nah, itu yang dilarang. Ketika itu tidak dilarang, maka bukan berarti itu tidak diperbolehkan. Karena hukum itu selain mengatur tentang apa yang sudah diatur sebelumnya, itu juga akan mengatur tentang perbuatan yang melanggar kepatutan dan kesusilaan. Nah, contoh lagi nih, ketika kita mau buka kitab undang-undang hukum pidana, ada yang belum diatur, yaitu tentang apa? Persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Ketika merujuk kepada kitab tersebut, maka ketika misalnya ada remaja yang belum menikah melakukan hubungan suami istri, maka itu tidak bisa dipidana. Nah, untuk kedepannya itu perlu pengaturan lebih lanjut. Karena apa? Perbuatan tersebut jelas dia akan bertentangan dengan apa? Dengan agama. Semua agama melarangnya. Entah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha melarangnya. Dan juga bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan kesusilaan. Bukankah perbuatan tersebut secara adat itu bertentangan dengan hukum adat? Maka harus diakomodir untuk apa? Dilarang perbuatan tersebut. Ketika dilarang, maka sudah pasti akan mendapat suatu kepastian hukum bahwa perbuatan yang dinamakan perzinahan antara sesama orang yang belum menikah itu dilarang. Oke, jadi itu nilai dari kepastian hukum itu sendiri. Jadi untuk menegakkan hukum itu perlu diingat 3 hal tadi teman-teman: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu sendiri. Kalau boleh dipilih, silahkan teman-teman bisa memilih ketiga hal tadi, karena teman-teman jelas mempunyai alasan tersendiri untuk memilihnya. Bisa memilih keadilan, bisa memilih kepastian, dan bisa memilih kemanfaatan. Atau memilih semuanya juga bisa. Alangkah lebih baik kalau tiga-tiganya ini bisa mengakomodir hukum yang sedang ditegakkan tersebut. Tapi banyak orang yang memilih dari ketiga hal tadi adalah memilih tentang keadilan, karena esensi dari hukum itu adalah keadilan. Kira-kira teman-teman pernah melihat patung Dewi Justisia yang memakai tutup mata itu untuk melambangkan bahwa hukum itu tidak pandang bulu terhadap siapapun. Kalau saya bersalah, ya saya dihukum. Bukan berarti saya tokoh masyarakat, hukumnya bisa ringan. Tapi harus tetap seperti itu. Karena apa? Ya sudah, kita mempunyai hak yang sama di depan hukum. Antara misalnya ada seseorang, misalnya tukang beca, atau yang homeless, atau orang yang tidak punya rumah melakukan kejahatan, dengan orang yang punya jabatan melakukan kejahatan, harus dihukum sama. Kenapa? Karena semua itu sama di depan hukum. Asasnya adalah asas legalitas. Asas equality before the law.
artinya semua orang sama di depan hukum. Tapi banyak yang mengkritisi bahwa kasus tersebut hanya secara normatif saja. Secara lengkap belum tentu. Seperti kita lihat, banyak sekali para pejabat negara ini yang terjebak kasus korupsi dihukum dengan yang hukuman yang ringan. Pertanyaannya, mengapa itu dihukum dengan yang ringan seperti itu? Oke, jadi teman-teman kita perlu perhatikan lagi. Di negara ini, ketika kita melihat suatu kasus ya, seperti kasus pejabat yang melakukan korupsi, dengan kasus yang ya orang-orang biasa yang mungkin memungut ya, bukan mau mengambil tapi memungut ketela pohon, dihukum sama. Bahkan si pemungut ketela pohon dihukum grade-nya penuh. Ya, itu dimana dihantam dengan pasal pencurian. Padahal dia memungut. Yang dipungut apa? Sampah yang tidak digunakan lagi. Berbeda dengan uang negara. Uang negara jelas itu bukan sampah. Tapi dia punya niat, punya suatu kehendak untuk apa? Mengambil uang negara. Dan disitulah mengapa penegakan hukum itu menjadi penting. Jadi tidak bisa hanya, karena ini pejabat, dia pejabat negara dihukum lebih ringan. Tidak bisa. Dia harus objektif. Bukan karena dia punya kekuasaan terus dihukum lebih rendah, tidak. Karena dalam pengadilan itu juga punya alasan sendiri, alasan yang meringankan maupun yang memberatkan. Nah, ketika kita lihat secara objektif, ketika ada seseorang yang mungkin membutuhkan makanan, memungut ketela pohon, itu bukan berarti dia mencuri, karena dia cuma mengambil. Harusnya si pemilik secara bijak memberikan seperti itu. Karena ya, saya yakin pemilik ketela pohon itu adalah orang yang mampu. Jadi kalau diambil, saya kira nggak akan ada yang kurang hartanya. Berbeda dengan negara. Negara ketika ada orang yang mengambil dengan niat sebesar ya berapa ratus miliar bahkan sampai triliunan, itu bukan sampah. Itu uang yang akan digunakan untuk mengelola negara. Tapi itu dia ambil. Ya enak sekali, berapa ratus juta US dollar ya masuk ke rekeningnya. Padahal itu duit rakyat. Harusnya itu dihukum tinggi. Ya, tapi ketika ada hal seperti itu, kita harus lihat lagi bagaimana penegakan hukumnya. Nah, yang sering terjadi teman-teman, ketika teman-teman misalnya kehilangan sesuatu, lalu teman-teman melaporkan ke kepolisian, dan mungkin teman-teman merasa bahwa respon kepolisian amat lama. Itu bukan berarti beliau-beliau ini tidak mau bekerja, tapi load kerjanya banyak sekali, sehingga perlu disesuaikan. Masing-masing kasus itu punya range waktu tertentu. Dan mereka satu orang bisa handle 5-10 kasus, bahkan lebih. Oleh karena itu teman-teman, kita harus bijak menanggapi seperti itu. Karena ada prosedurnya sendiri-sendiri. Ketika kita lapor di kepolisian, itu memang langsung ditanggapi, tapi untuk pelaksanaannya harus butuh waktu. Sehingga jangan sampai teman-teman, kita sebagai orang-orang yang punya daya akademik tinggi, punya nilai tinggi, mengatakan bahwa beliau-beliau tidak mau bekerja. Itu salah besar. Karena ketika kita lihat secara empiris di dalam kenyataannya, load kerja beliau-beliau ini sangat besar, sangat banyak sekali. Jadi tidak mungkin kalau satu kasus hanya diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Itu asumsi saya ketika kasusnya hanya ringan. Beda kalau kasusnya yang sangat-sangat rumit ya, itu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahagia tidaknya suatu negara itu tergantung dari penegakan hukumnya. Dan ketika penegakan hukumnya sudah sangat bagus, saya yakin kinerja dari negaranya itu, dari pemerintahnya itu juga bagus. Tapi untuk kita melihat penegakan hukum itu bisa dilihat dari beberapa hal ya, seperti legal structure atau struktur hukum itu sendiri, legal culture, budaya hukum itu sendiri, dan legal officer dari para penegak hukum itu sendiri. Jadi ketiga hal ini harus saling bekerja sama untuk menciptakan satu sinergi, menciptakan hukum yang berkeadilan. Saya kira pemaparan saya tentang penegakan hukum sampai di sini saja teman-teman. Ingat, hukum itu ada 3 nilai teman-teman. Kalau boleh memilih, pilihnya 3-tiganya. Karena berkeadilan belum tentu dia mempunyai kepastian hukum dan juga membawa kemanfaatan. Dan sama juga seperti lainnya, membawa kemanfaatan belum tentu dia berkeadilan dan juga membawa kepastian hukum. Oleh karena itu, buatlah penegakan hukum itu yang berkeadilan, kemanfaatan, dan dia juga membawa kepastian hukum. Terima kasih teman-teman kalau telah menyaksikan video yang saya pemaparan singkat saya ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.